Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara. Wawancara kali ini tuh adalah temanya pengambilan keputusan, Pak. Nah, ini adalah sejauh mana atau apa saja yang pernah Pak Muin alami selama Pak Muin menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Ini boleh kepala sekolah dimanapun, Pak Nggih, apalagi di SMP 2 ini bukan sekolah pertama yang Bapak pimpin. Nggih. Bisa kita mulai, Pak Nggih? Iya. Nggih, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang ini merupakan dilema etika, ini merupakan dilema moral, seperti itu. Dilema etika tadi Pak mempertentangkan dua hal yang sama-sama benar, namun tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya. Kalau sudah ada pelanggaran hukum itu sudah termasuk pada dilema moral. Gitu. Sejauh ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu masuk ke dilema moral atau dilema etika? Ya, terima kasih Bu Ira. Pengalaman saya sebagai kepala sekolah dalam menangani masalah-masalah yang disebut Bu Ira tadi, saya selalu berkomunikasi dulu ya. Jika misalnya suatu masalah terjadi, saya harus mendapatkan informasi dari beberapa sumber ya, supaya tidak bersebelah pada saat saya mengambil keputusan. Sehingga saya misalnya dari bapak ini seperti ini, informasinya dari ibu seperti ini, kemudian kita ambil keputusan yang terbaik. Jadi tidak merugikan siapapun. Jadi artinya bahwa saya harus sebagai di tengah-tengah dalam mengambil kebijakan itu. Nah, untuk itu pada semua masalah yang terjadi, saya selalu melakukan hal demikian. Bila itu terjadi misalnya pada anak, maka saya juga harus tahu dari guru mata pelajarannya, kemudian wali kelasnya, kemudian sampai kepada guru bimbingan konseling. Baru nanti kita mengambil kebijakan seperti apa yang sama-sama ada win-win solution ya. Jadi misalnya kalau anak tidak merasa bebannya nanti dipikul anak atau orang tua, tetapi bagaimana nanti kita merangkul, meskipun nanti kita ada home visit atau misalnya mengundang orang tua untuk memecahkan masalah tersebut. Terus kalau yang terkait dengan permasalahan etika apa tadi? Dilema etika yang moral. Karena yang kedua tadi terkait dengan hukum ya. Saya sama ya, kalau saya berbicara dengan orang-orang terdekat di saya dulu, artinya saya harus berbicara dengan para wakasek, kemudian nanti juga pertimbangan guru senior, baru nanti saya misalnya kalau itu terkait dengan kedinasan, maka saya akan konsultasi dengan dinas pendidikan kepada pengawas saya ya. Ada permasalahan seperti ini dengan kronologi seperti ini, kemudian apa kebijakan yang nanti harus diambil. Jadi komunikasi menurut saya hal yang paling penting. Jadi melibatkan terlebih dahulu dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, kemudian memang jika melibatkan anak juga, intinya mendapatkan informasi dari berbagai pihak, bahkan bila diperlukan nanti meminta bimbingan dari dinas pendidikan, dalam hal ini pengawas, seperti itu Pak ya. Terus kemudian itu adalah langkah-langkah yang Bapak biasa ambil selama ini. Terus sejauh ini hal-hal apa saja yang dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan itu dari langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi? Setelah saya mendapatkan informasi dari berbagai sumber, kemudian memang finalnya saya akan mengundang yang bersangkutan misalnya ke ruang saya untuk berdialog, berdiskusi ya. Jadi saya tidak langsung ini ada kekeliruan kemudian misalnya guru harus saya tulis di buku pembinaan. Jadi saya melakukan pembinaan awal dulu ya. Selama bisa diambil solusinya bahwa
ibu atau bapak seharusnya seperti ini, kemudian ada masalah seperti ini, maka supaya tidak melebar kemana-mana, maka ini harus saya selesaikan dengan ibu atau bapak. Jadi saya memanggil, kita komunikasi 4 mata, kemudian tindak lanjutnya adalah kembali kepada bapak atau ibu tersebut. Ya. Kalau kepada anak ya sama ya, setelah mendapatkan informasi yang benar juga dari BK nanti biasanya kan yang memberikan masukan kepada penanganan anak-anak itu kan bimbingan konseling ya. Jadi misalnya seperti ini Pak, ini harus dijaga, harus betul-betul secret karena kode etik ya. Dan supaya itu tuh disimpan. Kemudian kalau memang saya harus mengundang orang tua, saya pakai surat. Ya, pakai surat, kemudian orang tuanya kita ajak bicara tentang penanganan kasus anaknya seperti itu. Jadi memang yang menurut Pak Muin yang paling efektif itu adalah tetap komunikasi yang paling utama. Iya. Kemudian dalam menjalankan hal tadi termasuk komunikasi, apakah ada hal-hal yang menantang atau hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Apakah Anda biasanya menyelesaikan langsung di tempat atau mungkin membuat sebuah jadwal atau ada prosedur lain seperti itu? Iya. Bila suatu ada masalah yang lumayan serius terjadi, saya menggunakan tahapan ya, tahapan dan juga misalnya pemanggilan itu. Jadi misalnya ada bapak atau ibu yang saya panggil hari ini, ya. Kemudian untuk berikutnya untuk mengetahui apakah diskusi tadi itu bisa dijalankan atau tidak, misalnya tidak lanjutnya, saya rutin mungkin bulan depan akan saya panggil lagi. Kalaupun tidak memanggil, biasanya saya tanya. Jadi secara lisan begitu, saya ajak komunikasi, Bapak Ibu kemana kemarin, tidak lanjutnya solusinya bagaimana gitu. Kalau kepada siswa, kami pantauannya melalui konseling memang biasanya ya. Jadi setelah misalnya penanganan, misalnya sampai seperti yang pernah saya alami sampai melibatkan dinas sosial dan P3A ya, perlindungan anak dan perempuan itu juga demikian ini. Jadi begitu ada petugas dari sana, karena saya tidak tahu persis permasalahan misalnya seperti itu, saya akan meminta kepada wali kelasnya dan juga pada guru BK-nya. Kemudian nanti beliau-beliau yang ada di wali kelas dan di guru BK akan kulonun ke saya, kemudian memberikan memberitahukan dan mengambil follow up-nya apa ya, dengan misalnya ada peristiwa seperti ini, sehingga nanti masalah itu selesai, bukan dibiarkan berlarut ke sana kemari gitu, melebar kemana-mana, tidak ada solusinya. Jadi kita usahakan selesai dalam lingkup kecil dulu, tapi nanti manfaatnya besar. Jadi lebih ke situasional dan kondisional Pak ya. Kalau memang ada yang bisa langsung diselesaikan secara lingkup kecil, diselesaikan lingkup kecil terlebih dahulu gitu. Kemudian Pak, apakah ada seseorang selama ini, seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Iya, kalau misalnya dengan Bapak Ibu guru atau TAS, kita kan sudah dewasa, maka pendekatan andragogi yang saya terapkan ya. Jadi tahu sama tahu akan tugas tupoksi kita masing-masing. Dan jika ada masalah ini, bahwa masalah ini kan semua orang pasti dapat pernah mengalami masalah, dan masalah itu kan harus cari solusinya, bukan terus-menerus dibicarakan masalahnya apa gitu sampai nanti ada efek-efeknya, tapi segera kita mencari solusinya ya, supaya tidak melebar kemana-mana, dan antara misalnya guru atau TAS itu segera saya ada masalah seperti itu dan saya ada jembatan ya, dijembatani komunikasi sehingga selesai di situ. Pun kepada siswa juga demikian ya. Jadi penguasaan terhadap andragogi tadi. Iya, betul, iya. Kalau anak-anak juga demikian, karena kita harus tahu psikologi anak ya. Kita harus tahu karakteristik anak, kita harus tahu masalah keluarganya. Karena tidak sedikit itu berawal dari masalah keluarga, sehingga kita harus tahu dalam dan luarnya, harus tahu akar permasalahan sehingga nanti solusinya pas. Luar biasa sekali penjelasan. Jadi terlepas dari tadi faktor-faktor yang mendukung Pak Muin untuk penyelesaian masalah, kemudian lingkungannya, dari semua itu mungkin Pak Muin bisa memberikan sebuah kesimpulan pembelajaran apa
yang bisa diberikan dari pengalaman mengambil keputusan tersebut? Iya, sebagai manusia yang hidup di dunia, tidak mungkin kita lepas dari masalah. Masalah itu pasti ada. Ada masalah itu yang betul-betul pelajaran hidup bagi kita, ya, bagi keluarga kita, bagi kehidupan kita di mana kita bekerja. Yang jelas saya yakin bahwa semua masalah pasti ada solusinya, ya. No problem without solution, ya. Itu saya yakin, asal kita bisa memanage, mengelola masalah itu. Jadi tidak masalah menjadi masalah, tapi masalah menjadi solusi. Dan hubungan harmonis antara orang-orang yang ada di sekitar kita itu harus bagus, ya. Karena ada kalanya saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Ada kalanya mungkin saya terlalu emosi dengan masalah ini. Tetapi kalau dengan pikiran orang banyak, ya, pandangan banyak orang, itu juga akan memberikan masukan. Oh ya, berarti saya harus mengambil jalan tengahnya seperti ini, sehingga antara orang yang mendapatkan masalah, peserta didik yang mendapatkan masalah itu mendapatkan solusi yang bermanfaat bagi mereka. Berarti tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan seperti kepedulian, keharmonisan hubungan dengan sesama, seperti itu. Terima kasih Pak Muin, pengalaman yang luar biasa dalam pengambilan penyelesaian masalah. Karena memang di kegiatan guru penggerak ini kami dan teman-teman itu lebih banyak diposisikan seandainya Anda menjadi kepala sekolah itu seperti apa, dan ini betul-betul menjadi masukan yang luar biasa bagi kami. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.